Melihat Bank Indonesia yang sudah mulai menaikkan suku bunganya, lalu seperti apa ini mempengaruhi pengusaha di dalam negeri? Ya, jadi kalau kami melihat memang kan kami sudah apresiasi ya bahwa BI mencoba untuk menahan terus kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita lihat memang inflasi semester 1 juga udah hampir 4%, kemudian pelemahan nilai tukar udah mulai kelihatan. Jadi ya memang nggak ada jalan lain tentu saja ya. Kalau kita lihat policy mixnya ini ya memang harus ada adjustment daripada suku bunga. Nah tentu saja walaupun ini tidak ideal bagi pengusaha, ini juga nantinya juga pasti ada beban lah untuk kenaikan daripada overhead ya. Nah ini kami mengerti bahwa ini harus dilakukan, tapi kami juga menyadari bahwa ini pasti akan ada dampaknya gitu. Dan kita melihat memang kalau kenaikan suku bunga ini terutama dengan juga pengaruhnya nanti ke suku bunga pinjaman. Nah ini kan kita ekspansi kredit akan sulit gitu kan. Ini juga kita juga melihat dengan kondisi yang ada sekarang kan ini kan pengusaha ini ada banyak, ada yang masih sebagian besar malahan yang ekspor pun kan masih banyak bahan bakunya tuh import gitu ya. Jadi dari segi supply chain yang punya beban terhadap import ini pasti pengaruhnya kepada kenaikan suku bunga, pelemahan daripada rupiah ini juga pasti akan ada kendalanya gitu. Jadi memang kami melihat juga suku bunga ASEAN ini kan Indonesia sudah termasuk yang salah satu yang paling tinggi juga ya. Jadi kalau dilihat ya nggak ideal sih enggak gitu. Tapi ya memang nggak punya pilihan kalau memang mau mengimbangi supaya policy mixnya ini supaya jangan sampai rupiah bisa terus-menerus melemah dalam jangka panjang gitu. Jadi ini mungkin salah satu upaya lah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Baik, tapi pengusaha sendiri menilai seperti apa potensi kalau suku bunga ini mungkin akan melanjutkan kenaikan untuk waktu yang lebih lama? Ya, itu pasti dampaknya akan jauh lebih besar lagi gitu. Tadi saya katakan kan pertama kalau dari segi demand itu bukan berarti kemudian kenaikan suku bunga ada pengaruhnya juga nanti dengan kenaikan overhead terus kita bisa naikkan harga jual gitu ya, nggak konsumen. Nah ini kan kita mesti melihat juga dari demand pasarnya. Jadi ini nggak bisa otomatis lakukan itu. Oleh karenanya pasti akan berdampak kepada profit margin daripada perusahaan tersebut gitu. Dan ini juga kita melihat pasti kendalanya kalau memang ini akan berlarut-larut, ya tentu akan semakin kondisi daripada kelangsungan daripada usaha ini juga kita harus ya memang ada upaya-upaya lah gimana caranya misalnya dengan hedging dan lain-lain. Tapi tetap kan ini akan juga mempengaruhi karena kalau kita lihat tadi saya mengatakan daripada suku bunga ini kan dari dulu kan gap antara suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito kan masih besar gitu ya. Jadi dengan kata lain ini benar-benar yang pengaruh kepada yang punya pinjaman dalam jumlah yang signifikan kan pasti ada nantinya akan ada pengaruhnya gitu. Walaupun kita tetap nyatakan jangan sampai ini mempengaruhi suku bunga pinjaman, tapi pastinya akan ada gitu pengaruhnya ke situ. Apalagi kalau ini dalam waktu yang jangka panjang. Jadi kita juga mesti lihat dari unsur pelemahan rupiah ya. Saya rasa itu lebih kunci juga buat kami, terutama yang tadi saya katakan yang banyak menggunakan barang import kan itu juga penggunaan rupiah. Kemudian juga yang pinjamannya dalam bentuk US dollar itu kan pasti juga ada pengaruhnya gitu kan ke dalam bagaimana nanti biaya daripada yang harus ditangani oleh perusahaan. Jadi ini mungkin kalau untuk berkepanjangan pastinya akan imbasnya cukup buruk lah bagi dunia usaha. Hingga akhir tahun ini apakah Ibu sudah melihat mungkin ada potensi pengusaha ini akan mengerem ekspansi? Mungkin kalau lihatnya begini ya, jadi jelaskan kalau nanti dasarnya itu kenaikan daripada suku bunga terutama pinjaman, pastinya ekspansi akan di hold gitu ya, karena akan mereka harus melihat dari segi visibility juga gitu bahwa kemampuan daripada perusahaan dari segi cost of fund-nya dan lain-lain ini kan harus jadi hitungan gitu. Jadi yes, kalau memang ini terjadi pastinya
saya nggak bisa sama ratakan semua. Tentu saja ada yang memang kebutuhan dari segi demand-nya sudah kelihatan nyata-nyata ada, apalagi ini tahun pemilu, mungkin ada ekspansi yang harus dilakukan karena memang jenis produknya itu akan punya nilai yang tinggi dalam pasar situasi seperti ini. Jadi ya kita nggak bisa sama ratakan semua. Tapi prinsipnya untuk project-project juga mereka akan masuk ini dalam hitungannya gitu. Maksudnya akan ada mungkin mau menunggu lah gitu sampai situasinya lebih stabil gitu. Bagaimana dengan pelemahan rupiah? Kalau kita lihat rupiah ini sudah mencapai 15.800 terendah sejak April 2020 begitu. Apakah ini juga secara langsung sudah terlihat dampaknya pada para pengusaha? Iya, jelas. Itu sangat lihat. Orang kan ngelihatnya kalau pengusaha ekspor itu bagus dong ya, berarti kan lebih baik buat mereka. Tapi dalam kenyataannya kan kita juga melihat bahwa pengusaha ekspor tadi saya katakan juga mereka bahan bakunya, bahan menolong itu kan kebanyakan juga masih import gitu. Jadi ini yang tadi saya katakan mereka planningnya itu seperti apa gitu. Apakah udah ada stockpiling atau seperti apa ya kan? Dan kemudian kita juga mesti melihat tadi daripada pengaruh cost kepada cost ini seperti apa gitu. Jadi pembiayaan mereka ya. Jadi kalau kami melihat yang sebenarnya yang jadi masalah itu kalau rupiah itu tidak maksudnya gini dari segi naik turunnya itu volatilitasnya tinggi. Itu yang sebenarnya jadi kendala bagi pengusaha, terutama yang import ekspor gitu, yang menggunakan mata uang seperti dolar gitu ya untuk membeli. Jadi ini yang selalu menjadi kuncinya, bagaimana mereka bisa memplanning atau merencanakan penggunaan daripada mata uang itu dengan lebih terkoordinat gitu loh. Maksud saya tuh mereka bisa lebih mengantisipasi gitu seperti apa. Nah kalau itu volatile itu akan sulit sekali gitu buat mereka untuk bisa melakukan satu planning yang jangka panjang gitu kan. Nah ini mungkin sesuatu yang harus jadi perhatian. Oleh karenanya saya rasa banyak upaya-upaya yang juga dilakukan ya oleh pengusaha untuk supaya bagaimana caranya kita bisa lebih juga mengantisipasi kondisi yang ada gitu. Nah ini yang tadi saya katakan gitu ya. Jadi penggunaan juga daripada mata uang dolar, bagaimana caranya kita bisa hedging, tapi kita juga bisa melihat bahwa bagaimana dari segi pengusaha juga bisa ada planning yang lebih panjang gitu. Maksudnya dari segi bahwa jangan sampai nanti dampak daripada pelemahan rupiah itu masuk ke dalam cost of doing business mereka gitu ya, dari segi overhead cost dan lain-lain gitu. Jadi ini mungkin upaya yang perusahaan harus benar-benar mengikuti, terutama menjaga dari segi cash flow yang ada ya, untuk mereka benar-benar mesti memperhatikan.